lagi bersama kami, Caca Cami. Hari ini kita kedatangan narasumber baru, yaitu Ibu Satril. Mungkin Ibu bisa memperkenalkan diri? Terima kasih. Nama saya Satril Ramdawiyah, biasa dipanggil Ibu Reni. Wah, sangat jauh ya teman-teman perbedaan namanya. Ibu Satril menjadi Ibu Reni. Reni mengajar apa ya, Bu? Saya mengajar produktif teknologi laboratorium medik. Oh, tentang kesehatan guys, kalau nggak tahu. Apa itu laboratorium medik? Ibu sudah berapa lama di sekolah ini? Saya masuk di sini itu kurang lebih dari 2016 sampai 2024. Itu berapa tahun ya? Kurang lebih 8 tahun ya. Oh iya, Bu. Apakah Ibu mempunyai harapan tentang sekolah ini untuk menjalan lebih maju lagi? Oh, tentu saja. Apalagi ini sekolah ya, di mana pendidikan harus terus terupdate, di mana kita membentuk generasi yang makin bisa tahan banting ya istilahnya. Ada di era digital, di era semua bisa kita akses, di mana itu ada dampak negatif, ya, ada dampak positif. Sebisa mungkin kita meminimalisir dampak negatif. Misal sekarang kan banyak platform atau media sosial ya, Bu, seperti TikTok, Facebook, YouTube, Instagram. Ya, Bu. Itu kalau apa yang kita konsumsi tiap hari yang negatif, maka FYP-nya juga hal-hal yang negatif. Tapi kalau kita selalu mengkonsumsi yang positif. FYP-nya juga positif. Jadi otak kita itu akan terbiasa dengan apa yang kita konsumsi. Jadi kami di sini sebagai guru selalu berusaha bagaimana menjadi fasilitator atau pembimbing atau pengawas supaya bisa selalu mengalihkan siswa untuk melihat sisi positif dan memperdayakan hal-hal positif. Misal seperti TikTok. TikTok itu tidak melulu yang joget-joget ya, tidak melulu hal-hal yang negatif ya. Di TikTok itu bisa kita manfaatkan sebagai media pembelajaran. Misal kalau jurusan teknologi itu teknologi laboratorium medik, ada pembelajaran materi hematologi. Seperti apa itu urin normal, seperti apa urin sehat, itu bisa dimanfaatkan dengan media pembelajaran dari TikTok. Ya, kan Ibu sudah 8 tahun mengajar di sini, mungkin ada kayak suka duka guru di sekolah ini, apa ya, Bu? Suka dukanya banyak. Kalau mau yang mana ini? Sukanya dulu atau dukanya dulu? Yang dukanya dulu. Dukanya dulu, tentu saja saya kan tetone motor ya. Untuk belajar motor itu seperti tantangan, tapi saya tidak ada niat untuk belajar. Berarti Bu Guru belum punya SIM? Jangankan SIM. Tidak berani lah urus SIM, pegang setir saya tidak berani kan. Jadi itu salah satu dukanya, bagaimana saya tidak menjadikan itu sebagai alasan saya untuk tidak ke sekolah. Saya punya pengalaman dulu, saya kurang tahu sekitar 3 tahun yang lalu. Dulu pernah hujan deras, saat itu 3 kali berteduh. Saya nebeng sama Sevia, siswa TLM saat itu, sampai basah kuyup sampai di sekolah. Ketika sampai di sekolah, tetap kan kita harus masuk mengajar karena siswanya juga sudah datang. Akhirnya saya buka semua pakaian saya, yang tersisa hanya pakaian dalam, dan saya ganti pakai mukena dan masuk belajar di kelas. Bagi saya itu adalah sesuatu yang sangat berkesan. Mungkin itu salah satu suka dukanya. Terkait sukanya, alhamdulillah saya dapat sekolah yang teman-temannya itu solid, sangat solid, sangat bersama ya. Ya, sangat kompak ya. Jadi di sini awal-awalnya agak susah beradaptasi karena di sini ketika kita masuk sebagai guru baru misalnya, teman-teman kita langsung memposisikan kita itu, ini menurut saya ya, mohon maaf kalau keliru, memposisikan kita sebagai sudah lama kenal. Jadi kadang juga bercandanya mungkin bagi kita kenapa begitu, kelewatan tapi ya. Enggak juga kelewatan sih, cuman karena di sini itu rasa kekeluargaannya cukup kental, jadi kaget. Ternyata itu hal-hal yang kalau kita berpikir positif, sudah seperti inilah keluarga yang sesungguhnya. Kalau menurut saya, apalagi saya kan bukan dari background guru,
keilmuan saya bukan di situ. Jadi untuk adaptasi bagaimana berinteraksi kepada siswa itu memang PR bagi saya yang sampai saat ini saya masih belajar sih. Duka dari Ibu Satril yang sangat mengesankan ya bagi kita. Bagi saya juga itu sangat mengesankan, Bu. Mengajar dan menggunakan mukena itu tidak sampai ke pikiran saya bahwa ada guru ya yang seperti itu. Kenapa guru Bu Satril tidak pulang saja, Bu? Atau kembali pulang? Sebenarnya itu hari mungkin kalau sudah tidak hujan saya pulang ya. Tapi karena kebetulan saya tidak tahu naik motor, ya terpaksa. Karena siswa ya yang membonceng. Kalau suami ibu kemana? Kemudian dia juga bekerja kan tidak enak. Halo, jemput saya. Oh iya Bu, betul. Ada lagi satu pertanyaan saya, Bu. Di SMK ini kan banyak suku budaya ya dari Bugis, Moronene. Jadi bagaimana Ibu Guru untuk tidak membiarkan mereka saling bertengkar tentang bahasa atau logat dari mereka? Kan banyak yang kayak, nih kenapa begitu logatmu? Jadi bagaimana Bu untuk memberikan positif kepada mereka bahwa itu karena dari daerah saya, itu sudah budaya saya, logat saya sudah seperti ini. Ya itu menjadi PR guru ya. Itu sebenarnya awalnya dari bagaimana kita menyampaikan ke siswa ada macam-macam bentuk bullying. Apalagi bullying masalah logat ya, itu sebenarnya sudah membuli dalam bentuk suku atau ras, dan itu sangat tidak diperbolehkan, ada sanksinya. Kita harus selalu mensosialisasikan bahwa suatu logat adalah suatu identitas kita. Kan kalau ada logat kita, misal orang Kabaena ya, dari mana? Itu kan seperti sebuah identitas. Tanpa kita tanya pun apakah kamu orang Kabaena, kita sudah tahu oh dia orang Kabaena. Misal juga Bugis, dari mana Ki? Mohon maaf ya, tidak apa-apa kan sebut nama sukunya. Dari mana Ki? Dari Bone Kak. Tanpa dia menyebutkan inti, kita sudah tahu oh iya dia dari Bugis. Dan kita harus selalu memupuk rasa percaya diri kita, karena awal kita merasa minder, awal kita tidak punya prinsip, awal kita tidak punya pendapat, tidak bisa mempertahankan identitas kita, itu dari rasa percaya diri yang kurang. Jadi dua memang yang harus selalu dipupuk oleh kami guru, bagaimana meredam bullying, mensosialisasikan terus anti bullying, dan memupuk rasa percaya diri, karena ini memang dua yang sangat berhubungan. Itu sahabat kami dari tips dari Bu Guru, jangan berteman hanya karena kita berbeda suku, berbeda ras, atau bagaimanapun alasannya. Karena kita adalah masyarakat yang hidup dengan sosial, jadi kita membutuhkan teman-teman yang lain. Kenapa di sekolah SMK ini tidak menerapkan pelajaran mulok atau pembelajaran bahasa lokal? Ini mohon maaf lagi kalau keliru ya. Setahu saya muatan lokal itu ada di tingkat 9 tahun, wajib belajar 9 tahun. Ini mohon maaf lagi ya, sekali lagi mohon maaf kalau saya keliru, karena memang kan kita diatur oleh kurikulum. Kalau terkait muatan lokal itu mungkin bisa diterapkan di rumah, mungkin bisa dimasukkan di pembelajaran P5, kurikulum Merdeka dan seni. Ibu Satril mempunyai pesan-pesan kepada siswa-siswa atau masyarakat yang lain tentang kehidupan yang bebas atau masyarakat yang bebas? Wow, itu sebenarnya pertanyaan yang berat ya. Itu menjadi tantangan zaman. Zaman sekarang adalah genggaman kita itu kita bisa mengakses semuanya. Apa yang kita mau akses itu ada di HP. Mau yang positif atau yang negatif. Dampaknya ketika kita selalu mengakses yang negatif, otomatis otak kita dicuci oleh hal-hal yang negatif, dan karakter kita akan terbentuk dari apa yang kita pikirkan. Misal main game itu kan kita vakum, kita stuck dalam satu jam misalnya. Main game dalam 1 jam itu adalah seperti 5 menit kita jalan-jalan, tidak dirasa 10 jam. Akhirnya fokus kita, perangkat tubuh kita itu tidak terbiasa bergerak,
dan akhirnya menjadi lemas ketika lepas dari game. Dan game ini dia punya zat dopamin di otak yang ada rasa ingin selalu main game. Itu mungkin salah satu dampak negatifnya di TikTok, dan ini terkait TikTok ya, mohon maaf ya kalau agak lama. TikTok, saya sejak pandemi COVID 2020, karena memang kegiatan sehari-hari tiba-tiba harus dari rumah, hiburan juga demikian, karena kita kan pada saat pandemi tidak boleh berinteraksi dengan orang lain, dengan orang banyak, hanya orang di dalam rumah saja, kita terisolasi. Otomatis fokus kita hanya di handphone kan? Iya Bu, betul. Sejak saat itu TikTok mulai booming sejak pandemi COVID. Dulu itu durasi video TikTok kurang dari 30 detik. Nah, bayangkan kalau otak kita biasa konsumsi kan satu timeline 30 detik kita ganti lagi, 30 detik berikutnya kita ganti, akhirnya fokus otak kita itu sulit konsentrasi. Betul. Karena per 30 detik tayangan otak kita terganti, apa yang kita lihat terganti. Nanti sekarang itu video TikTok ada durasi sampai 15 menit ya, kalau tidak salah. Bayangkan kalau selama itu dari pandemi COVID kita konsumsi karena sudah terbiasa konsumsi terus video-video pendek, itu akan membuat loading. Saya dampaknya itu waktu teman-teman saya di sekolah ya selalu mengatakan Satril ini kalau diajak bicara kadang tidak nyambung. Saya ini apa ya, ini kenapa ya, ini ternyata itu tadi efek pengaruh dari TikTok. Pengaruh dari TikTok. Kemudian saya cari cara untuk bagaimana supaya bisa sembuh dari lambat loading. Ya salah satunya dengan kembali lagi mengaji, karena kebetulan saya Muslim. Saya kembali lagi mengaji dan biasakan otak itu mengkonsumsi tayangan-tayangan yang berdurasi panjang, seperti podcast, seperti film mungkin. Akhirnya otak kita sudah kembali konsentrasinya lama. Betul. Karena biasa saya juga mengajar di kelas, siswa itu hanya bisa fokus 30 menit, itu sudah sangat lama. Betul Bu, betul. Setelah dari itu dia punya perhatian lain, dan itu memang efek dari media sosial. Karena media sosial itu beragam misalnya TikTok tadi, beragam tampilan. Jadi pesan saya, tentu saja untuk melawan diri kita sendiri itu sangat susah. Kita tidak bisa mengandalkan diri untuk saya bisa melawan diri saya, itu sangat tidak mungkin ya. Pertama kita harus kembali lagi berdoa. Saya menganut paham jagalah Allah maka Allah akan menjagamu. Jadi sebisa mungkin berdoa sama Allah. Sekalipun mungkin sholat kita masih putus-putus, tapi jangan pernah tinggalkan doa. Karena doa itu insya Allah yang akan membuat kita kembali lagi ke jalan yang benar. Karena tidak selamanya ini jangankan untuk waktu yang lama ya, dalam 1 minggu saja kadang kita berada di jalan yang tidak baik. Itu mungkin hari ini kita jalan yang baik misalnya, besok tidak baik. Tapi kalau kita selalu berdoa, ya Allah jauhkanlah ya misalnya hal yang buruk, jauhkanlah dari hal yang buruk, kita akan ditarik kembali ke jalan yang baik. Jadi jangan pernah tinggalkan doa. Kemudian kembali bergaul sama teman-teman yang bisa memberikan support positif, karena kita adalah cerminan teman kita yang mungkin. Itu saja pesan saya untuk generasi muda. Jangan pernah tinggalkan doa. Ingat bahwa kita sekolah ini bukan hanya kita yang sedang berjuang, ada orang tua di belakang yang sedang berjuang, yang perjuangannya lebih besar lagi dengan kita. Mungkin kita cuma berjuang waktu ya. Kalau orang tua kita berjuang pengorbanan, berjuang materi, menahan segala suka duka. Semoga kita kelak menjadi manusia yang bermanfaat, minimal untuk diri sendiri ya. Nah, betul Bu. Itu saja sahabat Cami, dari saya Bunga Mayangsari dan dari Ibu Satril. Bye bye.